Shalom, salam sejahtera. Saat ini Anda kembali sedang menyaksikan program Landasan Iman. Saudara sekalian, saat ini sebelum kita mulaikan pelajaran kita, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu ada di hati dan pikiran kami semua, lebih khusus hamba-Mu ketika akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Saat ini kita telah tiba pada bagian yang ke-15 dengan topik pembahasan yaitu baptisan. Saudara, baptisan adalah salah satu pelajaran kekristenan penting yang diajarkan oleh Alkitab dan perlu dimaknai oleh setiap orang yang percaya. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Greka, baptisan itu disebut baptiso, yang berarti dicelupkan, diselapkan atau dibenamkan ke dalam air. Nah, saudara sekalian, izinkan saya secara sederhana menunjukkan apa arti daripada kata baptiso itu. Ya. Dicelupkan, diselamkan atau dibenamkan ke dalam air. Nah, di tangan saya ini saudara sekalian ada wadah ini yang saya telah isi air di dalamnya. Dan kita andaikan saja ini adalah satu benda ataupun seseorang yang hendak dibaptiskan. Untuk memenuhi makna daripada kata baptiso ini, dicelupkan atau diselamkan atau dibenamkan ke dalam air, maka yang akan terjadi benda ini akan dicelupkan ke dalam air, diselamkan atau dibenamkan ke dalam air seperti ini. Dengan kata lain bahwa semua bagian daripada benda ini semuanya masuk ke dalam air. Nah, inilah kira-kira gambaran daripada atau arti daripada kata baptisan atau dalam bahasa Grekanya yaitu baptiso. Nah, saudara, baptisan dengan cara diselamkan atau dibenamkan ke dalam air adalah cara baptisan yang juga pernah diteladankan oleh Yesus Kristus. Kalau kita membaca akan Alkitab kita, dalam Injil Matius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17, di sana diceritakan bahwa Yesus Kristus dibaptiskan, dibaptiso, dibenamkan, diselamkan ke dalam air oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Baptisan itu juga penting oleh karena itu merupakan perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hal itu bisa kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Dalam bagian daripada perintah agung Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, terdapat di sana kalimat, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apakah baptisan itu ada hubungannya dengan keselamatan? Ini pertanyaan yang sangat penting. Nah, saudara sekalian, Alkitab mengajarkan, kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16, di sana dituliskan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptisan itu memang penting hubungannya dengan keselamatan. Tetapi
saya juga perlu sampaikan bahwa perlu kita sama-sama pahami, baptisan bukan jaminan keselamatan. Ya. Baptisan memang penting dan ada hubungannya dengan keselamatan, tetapi sekali lagi perlu kita pahami, baptisan bukanlah jaminan keselamatan. Mengapa? Karena keselamatan 100% adalah karena kasih karunia Yesus Kristus yang kita terima oleh iman. Nah, ada berapa baptisan yang diajarkan dalam Alkitab? Mari kita lihat apa yang Alkitab ini sendiri sampaikan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 5 disebutkan di sana, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kalau Alkitab menyatakan bahwa ada satu baptisan, maka saya yakin dan percaya itu sudah pasti yang dimaksud, baptisan yang dimaksud adalah baptisan dengan cara dibenamkan atau diselamkan ke dalam air baptisan. Nah, saudara, jika demikian, apa arti rohani ya? Apa sebenarnya arti rohani dari baptisan itu? Baptisan sebagaimana yang Alkitab ajarkan, itu sesungguhnya memiliki arti perlambangan dari kematian dan kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengajarkan baptisan adalah lambang kematian terhadap dosa dan hidup baru untuk Allah. Kalau begitu saudara sekalian, apakah syarat seseorang yang ingin menerima baptisan seperti yang diajarkan oleh Alkitab dan yang pernah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri? Syaratnya saudara sekalian paling sedikit ada 3. Yaitu yang pertama, seorang yang hendak dibaptis, dia perlu memiliki iman atau percaya. Alkitab mengatakan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi syarat yang pertama ialah iman atau percaya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah pertobatan. Alkitab mengajarkan dalam Kisah pasal 2 ayat 38 disebutkan di sana, bertobatlah, kata Petrus, hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis. Syarat yang ketiga ialah seorang yang mau dibaptis menunjukkan buah pertobatan. Seorang yang ingin menerima baptisan haruslah memiliki iman dan mengalami pertobatan, dan pertobatan itu akan terlihat dalam hidup setiap hari sebagaimana yang Alkitab ajarkan bahwa ada buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu dapat saudara baca dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Nah, itu sebabnya dilihat dari ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran Alkitab ini, berkaitan dengan 3 syarat baptisan ini, maka pertanyaannya muncul adalah, apakah seorang bayi sudah dapat dibaptiskan? Saudara, kelihatannya seorang bayi tidak dapat memenuhi ketiga syarat tersebut. Mengapa? Oleh karena seorang bayi belum tahu apa-apa, sehingga belum dapat menerima baptisan sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Sekarang Allah mau kita untuk mengerti, menerima, dan oleh pertolongan Tuhan mau menghidupkan ajaran tentang baptisan ini.
Bagi saudara yang sudah belajar dan mengerti, menerima dan ingin menghidupkan atau mengalami pengalaman rohani untuk baptisan sebagaimana yang Alkitab ajarkan ini, saudara jangan ragu-ragu, serahkan diri kepada Yesus Kristus dalam air baptisan. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua melalui pelajaran Alkitab kali ini tentang baptisan yang Alkitab ajarkan, yang juga pernah diteladankan oleh Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak sekali lagi kita untuk berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu bagi kami pada kesempatan ini dalam program Landasan Iman. Pada bagian yang ke-15 ini kami boleh mempelajari satu pelajaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Alkitab tentang baptisan. Ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah kami terima dalam hati dan batin kami akan membuat kami mengerti dengan pelajaran ini, bahkan lebih daripada itu. Kuasa yang sama akan menyanggupkan kami untuk menghidupkan apa yang merupakan perintah Tuhan bagi kami, termasuk di dalamnya berkaitan dengan baptisan ini. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah ini. Yang percaya Tuhan sudah dan sedang dan akan terus memberkati kami semua, termasuk semua yang mengikuti acara ini. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.